Perkenalkan, nama saya Ridwan Fatoni SPDI sebagai pengajar pendidikan agama Islam dan Budi di SMP Negeri 1 Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2025 dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang akan saya laksanakan pada tanggal 9 Mei 2025 di kelas 7 dengan tema Iman kepada Malaikat Allah. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, hari Jumat tanggal 8 Juli 2025, kita semuanya diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembelajaran kita di mata pelajaran pendidikan Islam dan Budi. Baik, kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, mari kita sama-sama berdoa dahulu. Silakan untuk yang berdoa, Kak Fikri silakan untuk berdoa dulu. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita dulu berdoa. Mulai. Selanjutnya kita akan sama-sama murojaah surah An-Nas. Mari kita sama-sama awali kegiatan ini dengan murojaah surat An-Nas. Penyemangat kita dan meningkatkan kecintaan kepada Al-Quran Karim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak sekalian, selanjutnya Bapak akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama, Laila. Alhamdulillah. Reza. Hadir, Pak. Mulia. Hadiroh, Pak. Ahmad Syihabuddin. Hadir, Pak. Untuk menumbuhkan rasa
negara kita. Sebelum lanjut pembelajaran, mari kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dipersilakan kepada semuanya untuk berdiri. Iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya Bapak ingin mengetahui dulu ya tentang pemahaman kalian, sejauh mana kalian mengetahui tentang iman kepada malaikat. Oke, ada yang ingin mencoba? Saya, Pak. Ya, silakan. Tidak? Iman itu artinya percaya. Iman itu adalah percaya. Bagus. Ada yang lain? Silakan yang lain cek. Iman itu adalah yakin. Bagus. Kemudian ada selanjutnya. Ada lagi. Sudah? Saya, Pak. Ya. Jumlah malaikat ada 10. Sudah ada 10. Sudah ya? Makasih ya untuk apresiasinya ya. Bapak kita kasih dulu tepuk keren ya, tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Kasih ya. Oke, untuk selanjutnya ya. Bapak akan menjelaskan dulu apa tujuan pembelajaran dari iman kepada malaikat. Apa manfaatnya, apa tujuannya kita mempelajari iman kepada malaikat? Yang pertama, kita itu harus bisa menjelaskan pengertian iman kepada malaikat dengan baik dan benar ya. Kemudian selanjutnya kita juga harus bisa menyebutkan ya nama-nama malaikat berikut tugas-tugasnya. Selanjutnya juga kita juga harus bisa menunjukkan sikap beriman kepada malaikat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Berarti implementasinya ya seperti sikap disiplin, jujur ya, dan juga bertanggung jawab. Dan tak kalah pentingnya kita juga harus bisa memahami apa hikmahnya kita iman kepada malaikat. Ya, kira-kira dari tujuan pembelajaran tersebut kalian paham? Kayaknya kayaknya ada yang masih belum semangat ya. Masih semangat ini? Biar lebih tambah semangat lagi gitu ya. Kita akan tepuk fokus dulu supaya kalian fokus dalam belajar ya. Silakan tepuk fokus. Melihat.
beriman kepada malaikat Allah ya. Untuk lebih menguatkan pemahaman dan wawasan kalian tentang materi ini, Bapak akan menyajikan sebuah video singkat ya tentang iman kepada malaikat, dan kalian semuanya simak baik-baik gitu ya. Nanti setelah selesai menyimak video ini kalian analisa gitu ya. Kira-kira apa isi ataupun pesan dari video tersebut ya. Siap? Siap. Tidak ada yang ngomong ya. Silakan semuanya disimak video tentang iman kepada malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita pelajari rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Siapakah malaikat itu? Malaikat adalah makhluk Allah yang dibuat dari nur atau cahaya, yang selalu taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap malaikat mempunyai tugas masing-masing, dan mereka tidak pernah membangkang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita beriman kepada malaikat Allah? Cara kita beriman kepada malaikat Allah yaitu kita meyakini sepenuhnya bahwa malaikat itu ada, dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa taat melaksanakan perintahnya. Mereka tidak pernah melakukan maksiat dan membangkang, selalu bertasbih atau mensucikan Tuhan dan bertakbir atau memuja Allah. Mereka tidak makan dan kita juga harus meyakini bahwa malaikat itu tidaklah laki-laki dan tidaklah perempuan. Keistimewaan malaikat dapat berubah bentuk menjadi sangat besar dan kecil sesuai kehendaknya, seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau berbentuk berupa seorang pemuda yang tampan, dapat menempuh jalan yang sangat jauh dengan cepat dan singkat, memiliki kekuatan yang sangat besar dan hebat. Ingat, Allah mengutus dua malaikat yang selalu mencatat segala perbuatanmu. Maka jagalah lidah untuk tidak berbohong, jaga tangan untuk tidak menjuru, dan juga jaga kaki untuk tidak pergi ke tempat-tempat yang jelek. Jumlah malaikat-malaikat Allah itu tidak terhitung jumlahnya, dan hanya Allah yang mengetahui di dalam hijau. Namun yang wajib kita ketahui adalah yaitu pertama, malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi dan rasul. Kedua, malaikat Mikail tugasnya menyampaikan atau membawa rezeki dari sumber hambanya. Tiga, malaikat Israfil tugasnya menyium sangkakala apabila diperintahkan Allah di hari kiamat. Keempat, malaikat Israfil tugasnya mencabut nyawa. Lima, malaikat Munkar tugasnya menanya di dalam kubur. Enam, malaikat Nakir tugasnya menanya juga di alam kubur. Tujuh, malaikat Wahid tugasnya mencatat segala amal baik. Delapan, malaikat Atid tugasnya mencatat segala amal buruk manusia. Sembilan, malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga dan menyambut ahli surga. Kesepuluh, malaikat Nabi tugasnya menjaga pintu neraka dan menyambut ahli neraka.
sampaikan ya pesan atau isi dari video tersebut. Silakan. Siapa Taira? Silakan Taira sampaikan. Saya mau menyampaikan tentang pengajaran iman pada malaikat. Pengajaran iman pada malaikat yaitu yang ini sepertinya bahwa malaikat itu ada dan mereka adalah hamba Allah yang senantiasa taat melaksanakan perintahnya. Mereka tidak pernah melakukan maksiat dan membangkang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantap, ya luar biasa Bu Taira. Tepuk tangan Bu Taira. Oke ya. Kemudian selanjutnya siapa lagi yang ingin menyampaikan? Siapa? Laila. Silakan Laila. Apa yang disampaikan oleh Laila tentang tadi? Ya. Kemudian oke, cakep. Ada lagi? Ya, kita kasih dulu tepuk hebat. Tepuk hebat. Hebat untuk semuanya ya. Terima kasih tadi dari teman-teman kita semua telah menyampaikan bagaimana isi dari video tadi ya. Dan tentunya setelah tadi kita menyimak, kita ada sedikit pencerahan mungkin ya. Apa pentingnya kita mempelajari iman kepada malaikat? Ya, kemudian kalau kita lihat ada berapa malaikat itu jumlahnya gitu kan? Nah, dan tadi disebutkan bahwa tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat. La ya'lamu adadahum illallah. Tidak ada yang dapat mengetahui jumlahnya malah hanya siapa Allah. Dan di sini yang menjadi apa namanya untuk menguatkan kita terhadap iman kepada malaikat ada dalil dalam Al-Quran yang disampaikan. Coba boleh kalian lihat. Dalilnya berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ardh wa man indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Oke, paham? Mantap. Masih semangat? Masih. Coba kita masih kelihatannya masih ini lagi lah, biar tetap semangat lagi. Kita tepuk fokus lagi lah. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, baik anak-anak sekalian, untuk selanjutnya Bapak akan membagi kalian ke kelompok ya. Di sini sudah ada 4 kelompok. Biar mudah, Bapak akan menunjuk ini sebagai kelompok 1, ini kelompok kedua, dan ini kelompok 3 dan ke-4. Dan selanjutnya Bapak akan membagikan KKPD ya, yang harus kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Nanti silakan kalian berdengar bersama teman-teman kelompoknya untuk mempresentasikan. Setelah selesai diskusi ya, sekarang silakan kalian isi dulu KPD-nya ya.
Masih pegal ya? Tadi pegal ya? Pegal ya. Sebelum kita presentasi ya, biar kamu semangat kembali ya, kita kasih tepuk fokus lagi ya, biar fokus nanti presentasinya ya. Oke, satu fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sekarang tepuk hebat. Hebat, 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 hebat. Kalian memang hebat semua ya. Baik, anak sekalian, karena kalian sudah selesai semua mengerjakan KPD-nya untuk 1, 2, 3, dan 4. Terus selanjutnya kita akan presentasi kelompok ya. Kedudukan aja ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nanti untuk teknisnya silakan maju tiap kelompok. Kemudian nanti ada salah seorang yang menyampaikan atau mau bergantian silakan. Perkenalkan dulu kelompok berapa, gitu ya. Kalau mungkin namanya juga silakan diperkenalkan. Dan jelaskan apa yang kalian tadi didiskusikan, dan kelompok yang lain silakan untuk menikmati ya. Oke. Siap? Kelompok 2, 3, 4 bersiap? Siap. Selanjutnya kelompok 2 harus lebih baik ya. Kelompok 1 ya. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Laila Bahrawati Amatillah selaku ketua kelompok. Adapun anggota saya Kaida Sarwi Surusdiana, saya Female Rizkia Raya, saya Irdina Gaisane Gofar. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pengertian iman kepada malaikat, nama malaikat beserta tugasnya, dan mengapa kita harus beriman kepada malaikat padahal kita sendiri tidak bisa melihatnya. Nomor 1, pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan selalu taat kepadanya. Mereka tidak pernah melakukan maksiat dan tidak pernah membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, 10 nama malaikat beserta tugasnya. Yang pertama, ada malaikat Jibril yang bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, ada malaikat Mikail yang bertugas untuk mengatur urusan rezeki, makanan, dan hujan. Yang ketiga, ada malaikat Israfil yang bertugas untuk meniup trompet sangkakala di hari kiamat. Yang keempat, ada malaikat Israel yang bertugas untuk mencabut nyawa seluruh makhluk hidup. Yang kelima, ada malaikat Munkar yang bertugas untuk menanyai orang yang telah meninggal di alam kubur. Yang keenam, ada malaikat Nakir yang bertugas untuk menanyai orang yang telah meninggal di alam kubur bersama malaikat Munkar. Yang ketujuh, ada malaikat Raqib. Tugasnya mencatat amal baik yang dilakukan manusia sejak akhir balik hingga akhir hayat. Yang kedelapan, ada malaikat Atid. Tugasnya mencatat amal buruk yang dilakukan manusia sejak akhir balik hingga akhir hayat. Yang kesembilan, ada malaikat Malik. Tugasnya menjaga pintu neraka dan menyambut ahli neraka. Yang kesepuluh, ada malaikat Ridwan. Tugasnya menjaga pintu surga dan menyambut ahli surga. Yang ketiga, kita harus beriman kepada malaikat. Karena itu perintah Allah. Meskipun tidak bisa melihatnya, kita yakin keberadaannya. Seperti halnya kita yakin adanya angin meski tak terlihat. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat di hari ini, esok, ataupun nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan presentasinya. Mungkin sebelumnya tentang salah satunya tentang sifat-sifat Allah ya. Lihat tadi dikuatkan dengan dalil juga. Di kelompok yang terakhir kelompok Pak. Silakan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
selaku Ketua Kelompok. Nama saya Muhammad Rukman Fajri. Nama saya Raja Baktian Ardiansa. Nama saya Pak Gizida Saputra. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dalil yang menerangkan tentang iman kepada malaikat dan sifat-sifat malaikat. Dalil yang menerangkan tentang iman kepada malaikat berada di Quran surat Al-Anbiya ayat 19 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma fis samawati wal ard wa ma yadahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun, yang artinya dan miliknya diciptakan dan tunduk kepadanya semua makhluk yang berada di langit seperti para malaikat dan makhluk Allah yang berada di bumi dan para malaikat yang berada di sisinya, tidak menyombongkan diri dengan menolak beribadah kepadanya. Para malaikat itu tidak pula merasa letih dalam beribadah kepada Allah. Sifat-sifat malaikat yaitu ada 7. 1. Diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. 2. Selalu taat kepada Allah. Malaikat tidak pernah durhaka kepada Allah dan selalu melaksanakan perintahnya tanpa membantah. 3. Tidak memiliki hawa nafsu. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak menikah. Mereka tidak punya keinginan pribadi. 4. Tidak tampak oleh manusia atau gaib. Malaikat adalah makhluk yang tidak bisa dilihat oleh manusia kecuali jika Allah menghendakinya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak 1, 2, 3, 4 sudah luar biasa menyampaikan presentasinya. Kita kasih tepuk keren dulu. Tepuk keren. Oke, baik ya. Tadi pihak kelompok sudah mempresentasikan masing-masing sudah menyampaikan gagasannya, pendapatnya tentang apa itu iman kepada malaikat, ya. Tentunya setelah diskusi kalian sudah lebih memahami lagi ya. Harapkan kalian semangat lagi dalam mempelajari dan memahami tentang materi iman kepada malaikat. Oke, anak-anak sekalian, setelah kita tadi sama-sama mempelajari materi iman malaikat dan diakhiri dengan diskusi kelompok, setelah kita mempelajari materi ini dapat kita simpulkan ya. Ada yang menyimpulkan di sana? Dari kalian? Ya silakan. Yang disimpulkan. Perasaan saya jadi lebih paham dan lebih mengerti tentang bagaimana malaikat. Oke, sudah ya. Makasih ya. Ya, kesimpulannya ya. Kesimpulan dari materi ini adalah bahwa kita semua itu harus mengetahui bahwa beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman ya, rukun iman dari yang 6 itu ya, dan ini hukumnya wajib bagi semua umat Islam meyakini iman kepada malaikat, dan kita harus yakin bahwa malaikat itu merupakan makhluk gaib ya, karena tidak dapat dilihat oleh mata kita ya, panca indera kita dengan mata telanjang nggak bisa, itu karena makhluk gaib dan tercipta dari cahaya atau nur gitu ya. Kemudian sifat itu salah satunya senantiasa taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, senantiasa bertasbih kepada Allah, tidak pernah berdosa ya. Kemudian selanjutnya dari materi ini tentunya kita harus ada hikmah yang kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya bahwa setiap gerak dan langkah kita ada yang memantau, ada yang memperhatikan ya, baik atau buruk, ada yang memantau kita ya. Itu siapa? Malaikat. Selain Allah itu ada malaikatnya ya. Nah itu. Kemudian dengan mempelajari ini akan menumbuhkan rasa disiplin kita, rasa semangat jujur kita ya dalam berbagai hal, karena apapun yang kita lakukan akan senantiasa dipantau oleh malaikat. Sini ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak sekalian, itu mungkin kesimpulan sederhana lah, singkat. Kalian sudah menyimpulkan sendiri tadi juga
Sekarang refleksi gitu ya. Refleksinya ya setelah kita mempelajari materi ini tentunya ada dari kalian semuanya yang bagaimana kalian merasakan sendiri gitu ya proses pembelajaran awal dari awal sampai akhir. Tentunya ada satu hal ya yang menyelip ataupun yang tersimpan dalam hati kalian setelah mempelajari materi ini. Silakan. Ada yang ingin meneruskan? Pak, Silakan. bahwa malaikat itu, saya yakin bahwa malaikat itu ada. Yakin ada? Iya. Setelah kita belajar jadi kamu yakin gitu ya. Silakan. Saya Pak. Siapa? Ya, Rena silakan. Rena. Saya jadi lebih paham dan lebih mengerti dengan lainnya. Lebih paham, ya lebih paham lagi. Mungkin tadi yang agak-agak belum yakin, belum paham setelah belajar ya. Kalau sebaik menguatkan pemahaman kita dengan kita kepada teman orang lain. Oke, sudah paham semua ya? Sudah. Semoga materi ini menjadi acuan kita lebih meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat? Masih. Baik, anak-anak sekalian, untuk materi selanjutnya ya, kita akan sama-sama mempelajari tentang SKI ya, tentang sejarah Nabi Muhammad SAW ya. Dan tentunya kita di rumah senantiasa pelajari buku atau PLKS-nya untuk menambah pengetahuan kita. Dan Bapak sebelum menutup kegiatan modern ini, kami tentunya berikan motivasi buat kalian semuanya untuk tetap semangat belajar. Jangan dalam untuk belajar, karena dengan belajarlah kita semuanya dapat dapat menambah wawasan pengetahuan ya. Karena buku adalah gudang ilmu, kuncinya adalah belajar. Itu belajar ya, membaca caranya banyak, membaca, kemudian mendengarkan, apalagi kita di sini adalah materinya pembelajaran agama Islam. Oke, anak sekalian, alhamdulillah untuk pertemuan kita hari ini telah selesai. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan untuk menutup kegiatan pembelajaran, mari kita inikan bacaan doa dulu ya. Silakan untuk berdoa. Begitu semua sekarang. Ya silakan pimpin untuk doa penutup ya. Kita melakukan kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Terima kasih ya, Inggris telah memimpin doa penutup. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita senantiasa diberikan kesehatan,